Pemirsa, di tengah pil pahit kepailitan PT Sritex yang berbuntut pemutusan hubungan kerja massal kepada para karyawannya, bos Sritex terseret kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank pemerintah. Namun bukan digunakan untuk modal kerja, Iwan Setiawan Lukminto malah memakai dana kucuran kredit 692 miliar untuk membayar utang serta membeli lahan. Lalu adakah unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kejaksaan Agung membeberkan dugaan korupsi dalam pemberian kredit dari sejumlah bank milik pemerintah kepada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Perusahaan tekstil yang dinyatakan pengadilan pailit itu masih memiliki utang kepada Bank BJB senilai 543,98 miliar rupiah dan Bank DKI 149,7 miliar rupiah, sehingga total utang Sritex 692,98 miliar rupiah dihitung sebagai kerugian negara. Adapun selain Bank BJB dan Bank DKI, beberapa bank yang juga memberikan kredit kepada Sritex adalah Bank Jawa Tengah serta Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, BRI, dan LPEI dengan nilai masing-masing utang 395,66 miliar rupiah kepada Bank Jateng dan 2,5 triliun rupiah kepada Bank Sindikasi. Tidak hanya ke Bank Plat Merah dan BUMD, Sritex juga berutang kepada 20 bank swasta. Selain pemberian kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 692 miliar 980 juta 592.188 rupiah dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar 3 triliun 588 miliar 650 juta 808.028 rupiah, 57 sen. Dalam kasus korupsi ini, Kejagung menetapkan 3 orang sebagai tersangka, diantaranya Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa, serta pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020 Diki Syahbandinata. Ketiganya diduga terlibat dalam pemberian kredit kepada Sritex tanpa analisis memadai dan tidak memenuhi syarat serta prosedur sehingga dinilai melanggar Undang-Undang Perbankan. Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto disebut menggunakan fasilitas kredit Sritex senilai 692,98 miliar rupiah bukan untuk modal kerja melainkan untuk membayar utang Sritex dan membeli aset tanah di beberapa lokasi. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk saat ini macet dengan volatilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk.
Lalu apakah penyalahgunaan dana kredit untuk Sritex oleh Iwan Setiawan Lukminto hanya melanggar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Yenti Ganarsi menegaskan perbuatan yang dilakukan bos Sritex itu sudah jelas masuk unsur TPPU. Kemudian ini kan pasal 49 ya, melawan hukum, kemudian tidak sesuai dengan peruntukan. Dan kemudian Sritex menjadi mempunyai hutang, kan gitu ya. Ternyata uang-uang ini yang harusnya katanya untuk modal kerja, untuk korporasi ternyata digunakan untuk pribadi. Nah di situ kan disebutkan bahwa untuk membeli tanah dan sebagainya. Nanti kita lihat itu membeli tanah itu sebetulnya, nanti lihat ya, waktu mengucur dana dari bank ke rekeningnya siapa ini? Rekeningnya siapa? Kita tidak tahu ya. Rekeningnya Sritex kan. Setelah itu ternyata keluarnya untuk beli tanah itu aja sudah TPPU sebetulnya. Jadi makanya tadi malam saya pikir kok kenapa nggak langsung pakai kemungkinan TPPU-nya ya, karena sudah sangat nyata, jelas sekali. Kasus dugaan korupsi yang menjerat bos Sritex dan 2 mantan petinggi Bank Plat Merah menjadi ironi di tengah keputusan perusahaan yang mem-PHK ribuan pekerjanya. Apalagi sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 2024 lalu, para pekerja Sritex belum juga mendapatkan hak-haknya. Yenti Ganarsi menyebut Kejagung bisa menggunakan Undang-Undang TPPU untuk mendapatkan uang yang dikorupsi agar bisa diberikan sebagai pesangon kepada para pekerja Sritex. Artinya kita harus benar-benar concern ya, jangan membiarkan harta kekayaan dari hasil korupsi atau hasil kejahatan perbankan karena itu swasta yang bisa ditelusuri menggunakan TPPU untuk dikembalikan kepada siapapun lah nanti yang karena ini banknya sudah bermasalah, tentu harus apakah pengampuan atau pengawasan negara sehingga bisa kemudian disalurkan kepada karyawan-karyawan yang memang masih mempunyai hak tagih lah ya gitu ya untuk mendapatkan pesangonnya gitu Mas Indra. Jadi sangat mungkin tidak ada urusannya dengan apakah itu kejahatan perbankan swasta yaitu pasal 49, apakah kejahatan asalnya itu adalah korupsi pasal 2 karena banknya adalah bank pemerintah, tapi TPPU-nya automatically bahkan boleh ditelusuri dari harta-harta yang mencurigakan dari mereka. Sejauh ini pemerintah menyatakan berkomitmen mendampingi para pekerja Sritex yang mengalami PHK untuk mendapatkan haknya. Saran dari pakar agar Kejaksaan Agung menggunakan jerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank kepada Sritex dinilai dapat dipertimbangkan. Bukankah alasan Sritex berutang untuk modal kerja demi kemaslahatan perusahaan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.